Kabar baik untuk bonek. Osvaldo Hai beri kode untuk kembali ke Persebaya Surabaya. Apa yang membuat Perez optimistis? Persebaya siap menghadapi musim baru dengan semangat baru. Skuad Persebaya masih misteri. Apakah ada perubahan besar pada skuad? Manajemen Persebaya ungkap 3 tim yang bisa jadi tantangan musim ini. Siapa saja? Osvaldo Hai kirim sinyal ke Persebaya. Bonek membanjiri kolom komentar di postingan Instagram Osvaldo Hai. Hal tersebut terjadi karena ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut memposting video aksinya selama bermain bersama Green Force. Postingan yang diunggah pada Minggu 27 Juli 2025 tersebut mengundang rasa penasaran dari Bonek, apakah mantan pemainnya itu bakal kembali merumput bersama Persebaya. Pendukung setia Persebaya tersebut sebenarnya sangat terbuka jika Osvaldo Hai ingin kembali. Pasalnya, pemain ex Persipura Jayapura itu dianggap punya kemampuan yang sepadan dengan pemain sayap kiri sekaligus kapten Persebaya Bruno Moreira. Jika Osvaldo akan kembali bermain, di tim manakah dia bakal berlabuh? Apakah mungkin ke Persebaya, tim yang sepertinya sudah yakin dengan komposisi skuadnya? Atau dengan tim Super League lainnya yang masih gencar mencari pemain? Patut dinantikan. Persebaya optimis tatap musim baru. Semakin dekat dengan bergulirnya kompetisi BRI Super League 2025-2026, Persebaya Surabaya kian menunjukkan kesiapan. Meski hasil uji coba bukanlah target utama, pelatih kepala Eduardo Perez menilai pramusim kali ini membawa banyak hal positif dan memperkuat fondasi tim. Alih-alih berfokus pada skor akhir, Perez menekankan pentingnya menanamkan filosofi permainan yang solid sejak awal latihan. Ia menilai anak-anak asuhnya semakin memahami arah permainan tim dan mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Kami terus berupaya untuk mempersiapkan pertandingan dengan kondisi terbaik di liga, ujar pelatih asal Spanyol itu. Keyakinannya semakin kuat melihat semangat dan performa pemain di setiap sesi latihan. Dirinya mengakui bahwa sangat optimistis karena latihan para pemain setiap hari dan performa mereka terus meningkat. Ternyata skuad Persebaya musim ini belum fix. Manajemen Persebaya tegaskan bahwa skuad Persebaya saat ini yang sudah di-launching 19 Juli 2025 lalu belum final. Peluang penambahan pemain terbuka lebar, menunggu finalisasi regulasi, juga kebutuhan tim. Saya tegaskan, secara materi pemain ini masih belum 100%, karena kami juga masih menunggu kepastian regulasi, kata Chandra Wahyudi, Direktur Operasional Persebaya, dikutip Senin 28/7/2025. Diketahui regulasi pemain asing untuk kompetisi Super League 2025-2026 sebenarnya sudah ditetapkan oleh operator kompetisi Indonesia League. Setiap klub boleh mendaftarkan 11 pemain asing, namun hanya 8 masuk daftar susunan pemain. 3 sisanya berada di kursi penonton. Keputusan itu berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham I-League pada Senin 7 Juli 2025. Namun terbaru, beredar kabar pemain asing boleh masuk DSP sebanyak 9. 7 pemain asing jadi starter, 2 cadangan. Persebaya wajib waspada dengan 2 klub ini. Manajemen Persebaya Surabaya mewaspadai Persib Bandung, Dewa United, dan Malut United untuk kompetisi Super League 2025-2026. Kenapa? Karena tahun lalu mereka di atas kami. Bukan berarti kami kemudian mengecilkan tim-tim yang ada di bawah kami. Karena musim lalu kami juga kalah dengan tim di bawah kami. Kata Chandra Wahyudi, Direktur Operasional Persebaya Surabaya, Senin 28 Juli 2025. Tantangan lain, konsistensi menjadi persoalan tersendiri yang dialami Persebaya. Musim 2024-2025. Lalu, awal kompetisi Persebaya bermain cukup meyakinkan, bahkan beberapa pekan memuncaki klasemen.
Memasuki putaran kedua, performa Persebaya mulai tidak stabil. Sempat mengalami 4 kekalahan beruntun, dan 8 pertandingan terakhir hanya meraih 1 kemenangan. Persebaya masih butuh 1 laga uji coba lagi. Persebaya Surabaya masih belum puas dengan hasil uji coba dan terus mematangkan persiapan menyambut kompetisi Super League 2025-2026. Tim asal Kota Pahlawan itu berencana memanfaatkan waktu tersisa yang kurang lebih 2 minggu untuk kembali memanaskan mesin tempurnya. Sejauh ini, Persebaya sudah melakoni 3 pertandingan uji coba, yakni melawan Football West All-Star, Persik Kediri, dan PSS Sleman. Hasilnya cukup memuaskan, meski sempat dikalahkan Persik dengan skor tipis 0-1. Kami tidak tahu lawan uji coba, tapi kami sudah bekerja untuk itu kompetisi. Idealnya adalah minimal 1 pertandingan lagi dan mempersiapkan tim dengan cara sebaik mungkin untuk memulai liga, kata pelatih Persebaya Eduardo Perez. Menurutnya, untuk mempersiapkan tim, dengan melalui laga uji, coba dapat memberikan menit bermain kepada seluruh pemain agar bisa tampil sebelum liga dimulai. Juru taktik asal Spanyol itu berharap Bruno Moreira DKK dapat menjalankan taktik dan strategi yang telah diberikan sepanjang masa persiapan. Dejan Tumbas muncul sebagai sosok yang menjanjikan. Di tengah proses menuju kedalaman skuad dan menghadirkan fleksibilitas permainan, nama Dejan Tumbas muncul sebagai figur kunci yang menjanjikan stabilitas dan adaptabilitas. Dejan Tumbas bergabung di Persebaya pada Januari 2025, Tumbas langsung menjadi sorotan. Meski berposisi natural sebagai penyerang tengah, ia tampil cemerlang saat ditempatkan di berbagai posisi, mulai dari winger, gelandang bertahan, hingga bek kiri. Semua tahu saya, tidak peduli di posisi manapun saya bermain. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik, kata Dejan Tumbas. Karier internasionalnya yang malang melintang di Serbia, Montenegro, dan Tajikistan membawa ragam pengalaman yang memperkaya gaya bermainnya. Rotasi yang biasanya menjadi momok bagi tim kini jadi senjata berkat karakter serbaguna yang dimiliki pemain berasal dari Serbia ini. Ruang ganti Persebaya Surabaya mendadak panas. Teriakan lantang Eduardo Perez bocor keluar dan langsung memantik perhatian. Jangan hanya bermain dengan hati, kita harus main dengan kepala juga, harus main pintar, bentak Eduardo Perez kepada skuadnya di ruang ganti. Kalimat penuh emosi itu disampaikannya ketika laga uji coba melawan PSS Sleman, Sabtu malam 19 Juli 2025. Persebaya Surabaya memang baru saja menang tipis 1-0 dalam laga yang jadi bagian dari tim launching game. Namun kemenangan bukan tujuan utama malam itu. Pelatih kepala asal Spanyol tersebut menegaskan laga uji coba adalah ajang untuk mengukur progres tim jelang Super League 2025-2026. Ia lebih fokus pada cara bermain tim ketimbang hasil akhir pertandingan. Eduardo mengingatkan anak asuhnya kekuatan tim tidak hanya di kaki dan hati, tapi juga harus didukung kecerdasan, kedisiplinan, dan fokus penuh sepanjang pertandingan. Uji coba ini menjadi bagian dari persiapan akhir sebelum Super League bergulir pada 8 Agustus 2025. Persebaya Surabaya masih memiliki waktu sekitar 3 pekan untuk menyempurnakan segalanya.